Halo teman-teman semua, selamat malam. Hari ini kita akan ada bakar rumun yang ke-19 bersama Kak Wildas Safrullah dari API Madiun. Halo teman-teman yang baru gabung. Oke, sambil nunggu Kak Wildas nih, mungkin teman-teman bisa siapin dulu pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin pengen ditanyain sama Kak Wildas nanti dari API Madiun. Hari ini kita akan ada Kak Wildas Safrullah dari API Madiun. Sambil nunggu Kak Wildas, boleh sambil disiapin pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar dulu ya. Oke, Kak Wildasnya udah ada nih. Halo Kak. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, Apa kabar nih Kak? alhamdulillah baik. Kak Ayub gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di mana Kak? Eh, aku baru di Bali sih ini. Oke. Mungkin boleh nih Kak kenalan dulu. Oke, Silahkan. biar lebih akrab lagi ya kenalan. Tak kenal mah kenalan. Iya. Sebelumnya Oke. perkenalkan, nama saya Wildas Safrullah. Saya biasa dipanggil Willy atau Wildas. Saya merupakan alumni dari Politeknik Perkeretapian Indonesia angkatan 4. Oke. Saya Eh, ya boleh lanjutin. Oh, asli saya Jawa Tengah, Wonogiri. Untuk prodi waktu Taruna, saya mengambil program studi Teknologi Mekanika Perkeretapian. Oke, cukup Kak. Cukup mungkin. Oke. Berarti Kak Wildas ini udah lulus di tahun berapa Kak? Untuk saya lulusnya baru kemarin 2020, tepatnya di bulan September. Oh, oke. Dari namanya masih Politeknik Perkeretaapian Indonesia kayak Kak? Ya, dulu Akademi Perkeretapian Kak. Sekarang udah transformasi jadi Politeknik Perkeretapian Indonesia. Oh, oke gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan SPV Akademi Bina Taruna Wiratama tuh apa sih Kak? Jadi gini Kak,
Saya kan dulu sekolah di sekolah kedinasan. Nah, waktu saya mendaftar itu belum ada formasi ikatan dinas pada tahun 2017. Waktu saya naik tingkat 2, 2018, baru ada pembukaan ikatan dinas besar-besaran di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya saya setelah lulus itu kerja di BUMN. Dikarenakan masih dalam pandemi seperti ini, kan banyak BUMN yang belum buka nih. Jadi sementara Iya. saya kerja di Bimbel, salah perusahaan swasta, yaitu Bimbel Bina Taruna Wiratama. Bimbel ini merupakan bimbel sekarang terkenal nomor 2 se-Indonesia. Jadi bimbel ini merupakan bimbel yang disiapkan untuk adik-adik teman-teman yang ingin masuk sekolah kedinasan, ingin masuk CPNS maupun perguruan tinggi negeri seperti itu. Oh, oke gitu. Terus Ayu mau kenalan dulu nih Kang. Oh iya, boleh ya? Ya, kenalin aku Ayu Setianingsih dari Prodi Rehabilitasi Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, angkatan 19 baru masuk. Oh, baru masuk. Ya, baru semester 4 sekarang. Oke, udah kenalan nih Kak. Terus udah alumni juga berarti paham nih mengenai Politeknik Perkeretaapian Indonesia berarti ya, PPI sekarang. Insya Allah kalau masih ingat ya, Kak. Harus inget sih Kak, ini kan Harus dong. teman-teman pengen tahu banyak nih tentang Politeknik ini. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, kalau di Politeknik Perkeretaapian Indonesia itu tuh ada berapa prodi Kak atau berapa fakultas? Eh, Kalau di Politeknik Perkeretaapian Indonesia itu ada 4 program studi. Yang pertama itu teknik bangun jalur perkeretaapian atau biasa kita panggil TBJP. Yang kedua teknologi elektro perkeretaapian atau biasa kita kenal TEP. Yang ketiga prodi saya teknologi mekanika perkeretaapian atau TMP, dan yang terakhir manajemen perkeretaapian, manajemen transportasi perkeretaapian atau MTP. Kalau ini berarti bedanya apa sih Kak untuk garis besarnya? Gimana Kak? Untuk perbedaannya dari masing-masing prodi, misal dari Oh mata iya. kuliahnya kah atau apa gitu? Kalau yang jelas tiap-tiap prodi beda sih Kak. Karena di Politeknik Perkeretaapian Indonesia ini mempelajari seluruh kereta api mulai dari regulasinya maupun bagaimana pengoperasiannya. Jadi untuk yang teknologi bangun perkeretaapian itu mempelajari sipilnya kereta. Jadi tahu lebar rel, jarak antar rel, struktur dalam jalannya mulai dari tanah dasar sampai balas, drainasenya berapa, dan wesel-wesel pergantian jalannya itu seperti itu. Kalau untuk yang teknologi elektronika perkeretaapian itu mempelajari mengenai telekomunikasi, persinyalan, dan lain-lain sebagainya. Yang lebih menyangkut ke elektronik. Kalau yang mekanik ini prodi yang langsung bertatapan dengan sarana. Jadi misalnya ada pada sarana kereta api mengalami kerusakan, itu bagaimana kita melakukan perbaikan, penggantian suku cadang, apa yang harus diganti dan kayak gitu, seperti itu. Untuk yang manajemen ini lebih ke pengoperasian. Jadi membaca grafik perjalanan kereta, mengoperasikan juga bisa. Seperti itu, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, berarti eh, semuanya tuh mengenai perkeretaapian gitu deh ya. Ya benar, tepat. Ya. Terus kalau di kampus nih Kak, dulu Kak Wildas ini ikut UKM apa sih Kak? Kalau di kampus kebetulan saya lumayan aktif juga sih waktu di kampus.
Saya mengikuti beberapa organisasi juga, tapi juga kan masuk organisasi ada seleksinya itu Kak. Iya. Nah itu juga ada yang nggak lolos juga sih Kak, tapi nggak apa-apa. Saya yang bisa diterima di organisasi waktu di kampus yang pertama itu saya sebagai anggota Patola. Patola itu apa, Kak? Patola itu merupakan salah satu 12 pasukan terbaik, ibarat kayak pengibar bendera, pembawa panji tiap instansi, dan penyambutan tamu-tamu penting. Tugasnya seperti itu sih. Yang kedua, saya diberi kepercayaan sebagai Komandan Drum Korps Taruna pada 2018 dan sampai 19 sebagai penata rama atau mayoret. Ada lagi? Udah sih Kak, cuma dua aja. Oke, kan tadi eh, dari yang Kak Wildas ikuti nih, mungkin kalau secara keseluruhan, misal dari kayak ada UKM olahraga nggak sih, Kak? Ataupun kesenian gitu. Kalau kesenian, saya lebih ke pernah ditunjuk sih Kak, menyambut tamu dan wisuda kakak-kakaknya. Itu menunjukkan tarian tradisional Kak. Tapi itu termasuk UKM juga, Kak? Atau gimana? Ada UKM-nya juga. Untuk Oh, oke, berarti olahraga kalau juga ada. ya mungkin UKM-nya bisa dijabarin nih, Kak. Ada apa aja nih dalam kesenian, Oke. terus ada apa aja di olahraga gitu. Untuk UKM atau ekstra ya Kak? Iya, ekstrakurikuler ya, Kak, Nah, namanya. yang pertama apa Kak? Ah, iya, boleh, silakan. Oke. Untuk yang pertama itu ada BDM. BDM itu merupakan salah satu bela diri militer, di mana kita belajar bagaimana bisa mempertahankan diri dari serangan musuh dan melindungi dengan yang lemah, teman kita yang lemah. Yang kedua kita ada olahraga pencak silat. Yang ketiga juga ada bola voli, bulu tangkis, terus ada kesenian tari. Untuk yang selanjutnya juga ada marching band, ada MC juga Kak. Untuk Eh, biasanya untuk yang cewek sih taruni Kak. kalau MC itu apa, Kak? MC itu kayak kita dilatih bagaimana kalau kita waktu membawakan acara. Jadi Oke, ada berarti pelatihnya, mendatangkan pelatih untuk melatih kita, itu. ya. Dan yang Berarti kayak, terbaru, oh iya, iya. gimana Kak? Boleh lanjutin dulu. Dan yang terbaru itu sebelum wisuda ada sempet uh, tata rias ya untuk yang taruni. Jadi kayak make up saya juga kurang paham sih soalnya saya nggak ikut. Oke, jadi lumayan banyak ya, Kak. Tapi Ayu mau tanya nih mengenai bela diri militer tuh bedanya sama pencak silat, terus adanya karate ataupun taekwondo tuh di apanya sih, Kak, bedanya? Sebenarnya untuk bela diri militer itu cuma nama aja sih Kak. Untuk bela dirinya itu kita ngambil ke karate. Oh, lebih ke karate. Ya, Untuk yang MC berarti kayak kita tuh bagaimana menjadi pembawa acara yang baik gitu ya. ya benar tepat sekali Kak. Tapi itu dijadiin UKM. Ya ada. Oh ya, keren sih. Terus kalau untuk tata rias juga mungkin udah mulai berjalan sekarang. Mungkin ada Kak. Berarti ini kan banyak nih, Kak, kayak ada MC, ada tata rias juga. Ini tuh kalau di Politeknik Perkeretaapian Indonesia ini tuh asrama nggak sih, Kak? Atau kos biasa gitu? Ya. Kalau kan ada yang sekolah kedinasan tapi kos kan Kak. Nah, Iya. kalau di Politeknik Indonesia ini pendidikannya kita asrama. Jadi selama
beberapa bulan kita tidak diizinkan untuk keluar, tapi setiap minggunya kita diberi kesempatan untuk keluar seperti pesiar maupun izin bermalam. Berarti itu wajib Kak sampai lulus. Gimana Kak? Untuk asramanya wajib sampai lulus. Iya, wajib. Oke, berarti ini setiap prodi itu D4 ya Kak atau D3? Sementara baru DDK. Semoga ke depan D3. ada D4. Amin. Amin. Oke, berarti semuanya ini di 4 prodi ini ada di 4 semua. D3. Oh iya, maaf. D3. Ya, Iya. tapi untuk kayak UKM ini terbuka luas atau ada peraturan-peraturan asrama nggak sih yang akhirnya misal kayak membatasi di UKM-nya atau gimana Kak? Biasanya kan agak Iya. apa ya? Agak ini deh kayak padet gitu acara Iya, di iya. asramanya gitu. Sebenarnya untuk masalah UKM ada sih yang terbuka, ada juga yang dikhususkan hanya pada tingkat tertentu aja yang boleh mengikuti UKM tersebut. Seperti contoh marching band dan patola. Untuk marching band itu dikhususkan hanya untuk UKM tingkat 2 dan patola begitu pun sama. Oh, oke. Tadi kita kan udah bahas mengenai UKM nih Kak. Mungkin kalau organisasi yang ada di Politeknik Perkeretaapian itu tuh ada apa sih? Ada apa aja Organisasi misal yang ya pertama kalau itu jelas dari ada batalion Kak. batalion itu semacam kalau Apa di ya? saya BEM gitu atau gimana? Gimana Kak? Kalau batalion itu sejenis kayak di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung tuh kayak BEM gitu atau Ya apa? benar, Mungkin bisa benar, dijelasin. benar sekali Kak. Seperti band. Batalion. Oke, ada lagi yang lain? Kita juga memiliki English Club sih, Kak. Oh, English Jadi Club. bagi Oke. taruna maupun taruni yang berminat ingin belajar mengembangkan keahliannya mereka dalam berbahasa Inggris ataupun yang masih ingin belajar belum bisa sama sekali bisa bergabung dengan English Club tersebut. Oke, ada lagi yang lain, Kak? Apa ya Kak? Bentar. Oh ada lagi ke untuk kita kan juga ada Muslim nggak yang Muslim. Jadi ada Iya. DKM. DKM itu Dewan Kepengurusan Masjid. Hmm. Jadi kalau ada kegiatan apa masjid atau dibikin acara tertentu kita mau menampilkan apa kayak kosidahan itu juga ada Kak. Oh, ada. Berarti kayak rebana gitu juga ada ya, Ya Kak? benar benar. Oke, oke. Mungkin ada yang lain lagi? Apa ya? Kalau di akademik sebenarnya ada sih Kak, kayak organisasi kepengurusan bagian operasi dalam kereta. Jadi Hmm. kita di sana belajar eh, sebagai petugas daerah operasi seperti itu. Kan di Indonesia total ada 9 daerah operasi. Ada 9 mulai dari Jakarta, Bandung sampai yang daerah operasi 9 itu di Jember. Nah, kita belajar mengoperasikan pengoperasian dalam kampus. Kebetulan di kampus juga ada prasarana maupun sarana yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan seperti jalur kereta api dan kereta apinya. Oke. Kalau untuk itu ada syarat khusus nggak, Kak, untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mau gabung di situ mengenai yang operasi? Biasanya kalau ada mahasiswa yang ingin berkunjung atau mau eh, kerja apa ya kunjungan lapangan ya Kak, kalau di kuliah-kuliah itu bisa sih Kak.
langsung menghubungi pihak kampus, nanti dibuatkan jadwalnya. Oh, oke. Berarti bebas dari untuk semua mahasiswa gitu ya, tingkat berapapun. Ya bisa. Oh, oke. Berarti untuk di Politeknik Perkereta Apian ini tuh tugas akhirnya berupa ini ya, tugas akhir biasa. Eh, TA ya. Oh ya, tugas Kita akhir. bisa membuat alat atau analisa. Oh, oke. Berarti kayak menciptakan alat baru atau gimana gitu ya, Kak? Ya, kita mau Nah, menciptakan alat baru atau mau mengembangkan alat yang sudah ada, seperti itu. Lebih ke gitu. inovasi. Kalau dari Kak Wilda sendiri nih, tugas akhirnya dulu buat apa sih, Kak? Nah, ini sedikit cerita ya, Kak. Ya, Waktu boleh. kemarin saya sempat berpikiran sih pengen bikin alat. Tapi alat kan juga memerlukan biaya juga, Kak, nggak banyak. Nggak sedikit maksudnya. Sorry. Iya. Nah, saya sempat ngajak teman saya, tapi ternyata teman saya sudah terlanjur ikut teman yang lain. Daripada menunggu juga waktu sudah dikejar oleh dosen segera bikin judul, ya udah saya mengambil analisa. Sempat 2 kali saya ditolak judulnya. Tapi untuk yang ketiga itu alhamdulillah bisa diterima. Oke, berarti kalau kayak pembuatan alat tuh bisa bareng sama temen gitu ya, Kak? Bisa. Hanya nanti waktu pengerjaan dan sidangnya itu tetap satu-satu. Misal untuk yang alat bagian desain itu ada sendiri, bagian produksi ada sendiri, bagian analisanya itu ada sendiri. Gitu. Gitu, oke. Terus kalau boleh tahu nih, kenapa sih Kak Wildas tuh milih untuk masuk ke Politeknik Perkereta Apian ini? Jujur, dulu saya belum begitu tertarik sih mengenai sekolah kedinasan. Dulu yang saya ketahui mengenai sekolah kedinasan hanya STAN dan PDN. Iya. Benar kan? Soalnya kan banyak juga yang nyari. Sempat cerita sedikit nggak apa-apa ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Apa? Sempat tanya juga sih sama teman sekolah kedinasan tuh kayak gimana sih? Kan dulu saya kebetulan SMK, Kak. Jadi tujuannya tuh kayak lebih ke langsung kerja. Iya. Nah, teman saya banyak yang SMA. Saya tanya-tanya, besok lulus lanjut mana nih? Ternyata banyak yang mau kuliah, ada yang masih bingung juga cari-cari. Nah, kebetulan saya tanya teman yang cukup pintar nih, orangnya sering juara juga di kelas kan. Dia katanya pengen masuk ke sekolah tinggi ilmu statistik, STIS kan. Iya. Nah, itu saya mulai dari teman saya tanya itu dijelaskan gimana gimana apa sekolahnya. Oh ternyata seru juga ya, setiap pergerakan katanya, setiap kegiatan kita diatur mulai dari bangun pagi sampai tidur malam kita ada aturannya. Mulai dari itu saya cari di Google sekolah kedinasan itu ada apa aja, keluar banyak juga kan, Kak. Yang pertama saya tuju itu sebenarnya STTD. Saya sempat ikut tes STTD tapi lewat portal Panselnas, tapi gagal di administrasi. Nah itu saya ikut yang SBM dulu, nyari sekolah yang penting dapat dulu kan, Kak. Iya. Tapi keterimanya nggak di teknik, di teknik. Mulai dari itu selang 2 minggu teman saya menghubungi saya lagi. Will, ini ada info pembukaan sekolah kedinasan, mau daftar lagi nggak? Nah, saya lihat dulu. Oh ternyata bener, saya pengen masuk STT lagi, tapi takut nih kalau nggak keterima lagi.
Ya udah sama-sama kereta api kan dulu yang pengen dimasuk, cari yang di Madiun. Ya udah tes di Madiun, alhamdulillah lolos Kak. Tapi waktu tahun saya belum ada ikatan dinas, masih kedinasan. Sayangnya itu Kak. Ber- Berarti sekarang udah ikatan dinas, Kak. Sekarang sudah Itu dimulai tahun berapa ya, Kak? mulai buka ikatan dinas 2018 sampai sekarang. Oh, oke. Mungkin mau dilanjutin lagi ceritanya? Belum selesai atau udah? Udah sih Kak, nanti mungkin kelamaan. Oke, ini ada yang tanya nih, Kak. Nih, Kak, kalau IPS bisa nggak masuk situ? Oh, untuk yang IPS, untuk di Kementerian Perhubungan, Matra Darat nggak bisa. Kalau yang adik-adik dari SMA IPS, itu bisanya kalau di Kementerian Perhubungan, di Matra Udara dan Matra Laut. Gitu. Tapi kalau boleh tahu, Kak Wildas ini dari SMK jurusan SMK apa? Teknik Pemesinan. Oh, makanya bisa masuk gitu ya, Ya, Kak? kalau SMK Oh, Teknik oke. itu bisa. Kecuali Berarti biasanya, multimedia. Multimedia itu nggak bisa. biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa yang boleh masuk tuh berarti dari jurusan apa aja sih, Kak? Calon mahasiswa. Misalnya udah kuliah mau masuk gitu kan. Enggak, dari SMA yang boleh masuk ke Oh, oke. Politeknik. Iya. Untuk yang dari SMA, sebelumnya kalau mau masuk di sekolah Kementerian Perhubungan itu ada 3 lulusan Kak. Lulusan SMA, paket C maupun SMK. Paket C masih bisa. Tapi dengan catatan paket C IPA. Sama halnya juga yang SMA. Yang SMA juga lulusan IPA. Kalau yang SMK ini sebenarnya banyak juga yang kurang paham sih kalau dia sebenarnya bisa tapi nggak tahu kalau dia sebenarnya bisa. Yang pertama kalau untuk SMK Teknik Mesin, Otomotif, eh, Informatika, Elektro, Mekatronika itu bisa Kak. Kalau ada yang manajemen atau perhotelan, akuntansi itu ada beberapa, tapi nggak semua. Hanya beberapa prodi yang bisa dia masuk di sekolah tersebut. Nah, Kurang lebih oke. seperti itu. Oke, jadi boleh nih teman-teman yang dari IPA dan SMK juga ternyata cukup banyak dari jurusan-jurusan yang bisa masuk ke sini juga gitu. Jadi teman-teman boleh persiapkan nih gitu. Ya, Kalau untuk umurnya sendiri Kak, apa ada batasan? Misal maksimalnya itu di umur berapa gitu? ada. Untuk maksimal di Kementerian Perhubungan itu mulai dari 17 sampai 23. Itu dihitung 23 per tahun. 1 September. Oke, begitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin gap year atau mungkin ingin mencoba lagi di Politeknik Perkereta Apian Indonesia selama 23 tahun kurang masih boleh daftar gitu ya Kak. Iya, Oke, ini ada yang tanya lagi nih Kak. Nih izin bertanya, saya pengguna bimbel BTW dari tahun kemarin. Saya pakai SKD yang tryout khusus yang menggunakan kode dan sekarang masih ada kodenya. Kalau kode yang tahun kemarin dipakai di tahun sekarang, apakah masih HOTS? gimana Kak? Sinyalnya Untuk mungkin, oke, mungkin ini mengenai bimbelnya sih Kak. Eh, iya dia ya. tuh punya kode di tahun kemarin. Iya, Terus kalau dipakai di tahun sekarang tuh masih HOTS, masih bisa nggak gitu mungkin ya? masih sih Kak. Oh, oke. Jadi masih Tahun kemarin kan Kak, tahun iya, 2020. Ya, masih iya bisa. katanya tahun kemarin. Oh iya, bisa tuh Kak dari yang bimbel. eh ada lagi nih yang mau tanya. Untuk fokus ujian ada selain di Madiun nggak Kak? Oh iya, tempatnya mungkin ya Kak. Di mana aja? Bisa diulang Kak? Putus-putus. Untuk
fokus ujian ada di selain Madiun nggak, kayak lokasinya mungkin? Oh, pemilihan tempat lokasi. Iya, Ya, ada. Nah, sebenarnya di waktu itu saya kan mau milih tempat lokasi di Semarang. iya. Karena rumah saya di Wonogiri, saya coba cek di peta, map juga itu lumayan jauh. Saya bandingkan dengan yang Madiun, itu dekat, hanya 2 jam. Maka dari itu saya milih yang di Madiun. Biasanya itu di email sih Kak, di si pecatarnya itu udah ada tujuan tempat lokasi bisa milih. Oke, mungkin pilihannya ada di mana aja sih Kak untuk seluruh Misalnya, Indonesia? ya di setiap tiap daerah itu ada Kak. Misalnya saya dari Bali nih, kebetulan kan saya ada di Bali. Ini tempat tesnya untuk sekarang kan udah ada CPNS Kak, yang Polbit. Iya. Nah itu biasanya untuk tes SKD-nya itu ada di BKN. Nanti untuk tes yang selanjutnya setelah SKD itu biasanya di sekolah yang terkaitan dengan kementerian. Di sini kebetulan kan ada sekolahnya Poltrada Bali. Nah biasanya di Poltrada kalau yang di Bali untuk masalah semapta, wawancara dan lain sebagainya. Kalau di Madiun, kalau di Semarang juga bisa di PIP Semarang, di PIP Madiun. Tergantung domisili calon tarunanya itu mana nih yang terdekat. Gitu. Tapi itu masih Oh, berhubung. Jadi kita bisa milih tempat lokasi terdekat sesuai domisili. oh, oke. Kalau untuk jalur masuknya ke PPI ini tuh ada jalur apa aja Kak? Untuk jalurnya, dulu kan hanya 2 jalur, reguler sama mandiri. Nah, sekarang sudah ada 3 jalur. Yang pertama jalur pola pembibitan, yang kedua jalur reguler, dan jalur mandiri. Nah, untuk perbedaan 3 jalur ini, yang pertama jalur pola pembibitan ini di mana kita disiapkan untuk calon ASN. Nah, untuk yang Polbit ini dibagi juga ada pola pembibitan daerah maupun pola pembibitan pusat atau kementerian. Untuk yang ada pola pembibitan daerah saat ini hanya yang dimiliki STTD Bekasi atau sekarang PTD STTD. Untuk yang lain itu mengikut kementerian, jadi ikut Polbit pusat. Untuk yang reguler ini seleksinya sama kayak yang Polbit, hanya saja nggak ada SKD, dia langsung ke TPA. Dan seleksinya sama yang menyelenggarakan langsung dari pusat BBSDM. Untuk masalah biaya yang reguler ini dapat subsidi 70% dari pemerintah. Jadi kita hanya membayar biaya pendidikan 30%-nya. Nah, untuk yang terakhir jalur mandiri ini yang menyelenggara tiap-tiap kampus. Jadi bukan dari pusat. Biasanya ini sih Kak, peserta-peserta yang gagal di Pantokir itu banyak yang ikut mandiri. Dan biayanya juga lebih mahal pastinya. Oke, berarti untuk mandiri itu kayak pendaftarannya setelah reguler gitu ya Kak? Atau gimana? Ya, benar. Urutannya kan dari Polbit, Polbit udah selesai, baru reguler, reguler udah selesai, yang terakhir baru mandiri. Oke. Ini ada yang tanya nih Kak, untuk Jabar ada nggak Kak lokasi ujiannya untuk reguler? Jakbar, Jakarta Barat. Jawa Barat, Jawa Barat. Iya, kalau Jawa Barat biasanya di Jawa Barat kan Banten ada ya Kak? Banten maksudnya mana Kak? Sendiri Kak? Sendiri ya, jauh ya. Iya. Kalau yang di Jawa Barat biasanya bisa tes ke STTD atau di Poltekkes Banten.
Oh, oke. Atau di Jadi gitu tuh. STIP Jakarta, di Curug juga bisa. Berarti eh, ada ini ya, di masing-masing kedinasan antar perhubungan tuh bisa aja gitu ya, Bisa, dibarengin. Oh, masih oke oke. kesinambungan lah. Karena kan masih dalam satu kementerian, walaupun kita mendaftarnya beda matra, Iya. masih bisa mendaftar ya. Oh, oke. Terus tadi kan udah ada beberapa jalur nih yang dijelasin. Mungkin untuk kuota mahasiswanya, Kak, Nah, untuk biasanya waktu diterima berapa? waktu di tahun saya itu tiap-tiap prodi hanya menerima 24, Oke, 24. 24 aja. Sedikit ya, Kak? Jadi total 96 tuh Kak. Itu yang reguler. Kalau yang mandiri sama. Jadi waktu angkatan saya itu total keseluruhan ada 179 taruna dan taruni. Nah, untuk sekarang kota yang paling banyak di PPI Madin itu di program studi TBJP, Teknologi Bangun Jalur Kereta Apian. Itu kotanya 48. Lainnya ada di 24 sih Kak. Oh, oke. Eh, untuk yang jalur pola pembibitan, mungkin Kak Wildas tahu Apa Kak? untuk ininya, kuotanya. Eh, Kotanya. Iya, kuota kuota mahasiswa yang bisa diterima dari jalur pola pembibitan ini. Ya, itu Kak. Untuk yang pola pembibitan TBJP itu semua prodi buka sih Kak. Iya, berapa mahasiswa biasanya yang diterima? Kalau tahun kemarin hampir 200-an Kak. Karena soalnya kan tiap tahun kadang nambah Kak. Jumlah kota yang dibutuhkan tergantung pengajuan dan persetujuan dari pusat juga sih Kak. Oke. Tapi untuk perkuliahannya dari semua jalur digabung, Kak, atau sendiri-sendiri? Ya, sama aja. Tapi mungkin ada perbedaan sedikit dalam materi yang diberikan untuk taruna yang daftar lewat jalur pola pembibitan dan taruna yang mendaftar jalur reguler. Karena apa? Karena kan untuk yang pola pembibitan itu dicetak nantinya menjadi seorang regulator, dan yang jalur reguler dan mandiri itu dicetak sebagai operator. Dari materi yang diberikan itu sebenarnya sama-sama dapat materi dasar tentang mengenai perkeretaapian yang ada di Indonesia, tapi nanti lebih kayak didetailkan lagi materi yang nanti kedepannya akan dia bawa. Seperti itu. Oke. Untuk kuota mahasiswanya apakah per kota, Kak? Atau terserah menurut nilai aja gitu? Misal kuota per daerah harus berapa gitu nggak? Oh enggak, untuk yang menerapkan kota per daerah itu baru STTD, karena STTD kan sudah ada pola pembibitan daerah. Jadi tiap-tiap daerah udah ada kerjasamanya. Jadi kan kalau yang pola pembibitan daerah kan nanti selesai pendidikan akan dikembalikan ke daerah mereka masing-masing. Iya. Beda halnya dengan pola pembibitan pusat. Untuk pola pembibitan pusat itu nanti setelah pendidikan SK-nya kan ikut pusat. Jadi nanti penempatan mereka tergantung pusat nanti yang Menentukan. menempatkan seperti itu. Oh, iya. Oke, baik. Kita udah bahas kuota mahasiswa nih. Kalau udah sampai kuota kayak gini kan kita perlu tahu nih cara untuk masuknya, Kak. Mungkin boleh dijelasin apa aja sih tes yang ada di sini gitu. Oke, untuk
cara masuknya itu yang pertama kita membuka sipecatar.go.id. Nah itu kita mendaftar dulu di sana, kan bentar lagi udah mau pendaftaran nih Kak. Ini udah tanggal 6. Pendaftarannya kan besok tanggal 9 sampai Oh, tanggal 30 April. Maka dari itu untuk adik-adik yang masih sekiranya kurang berkas-berkasnya, mulai sekarang dicek-cek lagi. Daripada kalian nanti sebelum tes SKD sudah gagal di administrasi. Jangan sampai kayak aku dulu waktu awal daftar SPTD. Seperti itu. Setelah mendaftar nanti dapat email dari si pecatar berupa kartu peserta. Nah, kartu pesertanya itu nanti kita cetak dan kita bawa pada saat kita melaksanakan tes SKD. Setelah tes SKD, kita lolos, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahun kemarin ada TPA sih Kak, tapi tahun ini mungkin nggak ada, langsung psikotes. Dan tiap-tiap tesnya itu akan dikenakan biaya. Biasanya untuk biayanya itu ada sih di si pecatar udah terlampir. Jadi mulai tes pertama administrasi, SKD, psikotes, kesehatan, semapta, dan wawancara itu udah terlampir di si pecatar emailnya. Jadi setelah tadi psikotes, kita ke tes waktu tahun saya Kak. Waktu tahun saya itu setelah psikotes langsung ke kesehatan. Jadi kita ibarat kayak medical check up, mulai kesehatan luar sampai dalam itu benar-benar dicek. Jadi untuk adik-adik yang kiranya pengen tahu nih kurangnya apa atau mau memperbaiki kekurangannya yang belum MCU, kakak sarankan MCU. Jadi bisa tahu nih kekurangannya, misal kayak mata. Mata itu minus sekian. Padahal di sekolah itu tidak boleh minus. Nah itu sebaiknya gimana, atau mau diterapi atau di lasik. Kan ada dokter yang menyediakan jasa konsultasi seperti itu. Nah setelah kesehatan itu langsung dibagi dua jadwalnya. Yang gelombang pertama mungkin ke wawancara, gelombang kedua ke semapta. Setelah itu diganti, yang tadinya gelombang pertama di wawancara, ke hari berikutnya itu ke semapta, begitu sebaliknya. Setelah selesai kita tunggu pantokir pengumuman, pantokir keluar, langsung kita selang 3 hari, ya, seingat saya kan, selang 3 hari itu kita daftar ulang ke kampus. Kampus langsung tujuan kita, misalnya kita daftarnya di Makassar, tapi tujuan kita di Jayapura. Nah itu waktu kita daftar ulang kita langsung harus ke kampus Jayapura, seperti itu. oke. Terus berarti ini ya ada beberapa kampus di beberapa daerah gitu. Ya, Hmm, kebetulan untuk Kementerian Perhubungan ini kampusnya hampir merata sih Kak. Mulai dari Aceh sampai Papua itu ada sekolahnya. oke. Tapi itu untuk perkeretaapian aja atau bebas? Ada yang lain lagi gitu di seluruh Kalau itu Indonesia nih? dari Sabang sampai hampir Merauke itu kampus menyeluruh berbagai matra. Tapi kalau khusus yang ada kereta api itu baru 2, STTD sama PPI Madiun. Oke. Terus tadi disinggung nih mengenai kesehatan, Kak. Mungkin ada kriteria tinggi badan gitu. Terus eh, apa ya kayak kerapian gigi gitu misal ada nggak? Eh, Kalau
tinggi badan ada sih Kak, minimal 160 untuk yang cowok, untuk yang cewek 155. Untuk berat badannya itu harus ideal, nggak kurang dan nggak lebih, begitu. Untuk gigi, misalnya ada yang nggak rata atau berlubang, itu lebih baik konsul dulu. Kalau misalnya bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau emang benar-benar udah nggak bisa diperbaiki, lubangnya besar itu, saya pernah tanya sih, lebih baik dicabut daripada nggak dicabut sama itu kan, karena juga bisa menyebabkan penyakit. Oke, jadi gitu teman-teman mengenai kesehatan nih biasanya yang ditanyain tuh mengenai tinggi badan udah terjawab, terus mengenai mata minus juga udah terjawab. Terus mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi boleh sambil mungkin Kak Wildas menceritakan nih apa yang perlu teman-teman calon yang mau mungkin daftar di Politeknik tuh apa sih poin penting yang harus tahu gitu. Mungkin bisa diceritakan. Oke. Yang penting nih ya, yang harus diketahui sebelum mendaftar untuk adik-adik calon peserta, kalian harus udah tahu dulu nih sekolah yang ingin kalian daftar. Jangan asal daftar aja, kan sekarang mau mentang-mentang CPNS kan, yang penting PNS ditempatkan seperti itu. Kalau bisa kalian mendaftar itu sesuai basic kalian, jangan sampai setelah kalian masuk di luar pikiran kita, oh ternyata begini nggak sesuai. Nah itu sangat disayangkan juga kan Kak. Maka dari itu saya menyarankan untuk adik-adik calon peserta ini sebelum mendaftar, alangkah baiknya mengetahui sekolah-sekolah yang ingin didaftar, seperti prodi-prodinya. Biar nggak ini ya Kak, biar nggak nyesel gitu. Iya, benar. Soalnya temen ada juga sih Kak yang apa, nyesel setelah mendaftar. Tapi ya bagaimana lagi, udah terlanjur basah kan Kak. Kalau kita Iya. nggak basah sekalian juga gimana? Nggak enak juga sama keluarga. Kalau di situ ada sistem DO gitu nggak Kak? Kayak misal biasanya sekolah kedinasan kayak gitu kan ada kalau misal nggak cukup terus di DO gitu Ya, nilainya atau gimana? untuk sistem pelanggaran kita ada tergantung pelanggarannya Kak. Jadi kita ada aturan pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah untuk yang pelanggaran berat ini pasti bakal di DO. Untuk yang pelanggaran ringan dan sedang, biasanya ini diberi apa ya, punishment berupa poin maupun beberapa larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Seperti yang misal, harusnya teman-teman pesiar nih bisa keluar main jajan di luar, tapi karena melakukan pelanggaran dia tidak boleh keluar kampus, dia harus mengerjakan tugas yang lain yang diberikan oleh pengasuh maupun pembina. Oke. Kalau untuk nilainya berpengaruh nggak ya Kak? Untuk yang berpelanggaran ya Kak, Iya, kayak misal ternyata IP-nya turun gitu misal. ya sangat mempengaruhi. Jadi kalau adik-adik semoga tahun ini keterima ya. Kalau Amin. adik-adik ini udah masuk ke dunia ketarungan, khususnya di Politeknik Perkereta Indonesia, melakukan pelanggaran, itu dapat nilai kondite. Jadi misal nilai semesternya udah bagus nih, 3,8, 3,8, mendekati kumlot, ya udah kumlot ya Kak, 3,8 kan. Iya. Itu gara-gara dia melakukan pelanggaran, dia bisa diturunkan atau dikurangi nilainya. Tadinya 3,8 bisa jadi 2,8 atau bisa menjadi 3, tergantung pelanggarannya. Oke. Berarti teman-teman harus sambil berhati-hati nih, maksudnya menjaga gitu. Oke gitu. Ini ada yang tanya nih Kak, banyak nih. Kalau untuk yang kakinya X,
gitu gimana Kak? Untuk kaki X, eh, X-nya berapa dulu nih? Kan ada besar kecilnya nih X. Kalau X-nya nggak terlalu kelihatan, kemungkinan masih bisa kita terapi. Tapi kalau X-nya udah terlalu besar, kelihatan banget itu mungkin juga kemungkinan kecil bisa masuk ke sekolah kedinasan. Oke, itu berarti juga termasuk untuk yang kakinya O gitu ya? Ya, benar. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa ada hal yang aneh gitu di kakinya, Iya, di kakinya. boleh sambil terapi Lebih baik ataupun konsultasi lebih gitu baik ya Kak? kakak sarankan konsultasi dulu ke dokter, melakukan MCU biar tahu kekurangannya apa. Jadi waktu nanti saat tes kesehatan udah tidak ada yang perlu dikurangin nilainya. Oke, jadi gitu teman-teman. Terus ada lagi nih Kak, kalau selama pendidikan ada peluang dapat beasiswanya nggak Kak? Untuk pendidikan, kemarin ada sih kak, waktu mendekati pas tingkat 3 itu beasiswanya berupa gratis uang makan atau biaya semester itu biasanya ranking 1 dan taruna yang aktif atau menjuarai di tingkat provinsi maupun nasional. Oke, berarti kalau untuk di PPI ini beasiswanya tuh ada apa aja sih Kak? Untuk beasiswanya biasanya tahun waktu terakhir saya itu kak, itu saya juga baru kelihatannya pada tahun-tahun sebelumnya itu belum ada sih kak. Kebetulan kan waktu saya tingkat akhir ganti direktur. Nah waktu itu ada kebijakan baru dari bapak direktur, untuk taruna maupun taruni yang ranking 1 di kelas, dalam satu semester itu beasiswa satu semester, dan ada juga yang gratis uang makan tergantung prestasinya taruna maupun taruni. Oke, berarti itu berlaku untuk prestasi akademik dan non akademik ya Kak? Ya, selain itu kita juga ada beasiswa dari alumni kak. Jadi untuk nilai rapot kita yang apa ya, sesuai standarnya yang ditentukan, itu bisa lolos mendapatkan beasiswa dari alumni-alumni. Jadi pada alumni itu ada dana untuk membantu adik-adik yang kurang mampu maupun yang berprestasi seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi sambil prestasinya jalan, pendidikannya jalan, jadi nanti insya Allah beasiswa juga Ya, ngikut gitu ya Kak. insya Allah. Semoga aja. Insya Allah. Iya. Ini ada lagi nih Kak, mungkin boleh dibocorin mengenai psikotesnya kemarin gambar apa aja Kak? Waduh, yang jelas psikotesnya itu kalian suruh gambar pohon sama orang itu pasti keluar. Gitu aja. eh Apa ya? Kayaknya ada teknik-teknik apa gitu nggak Kak? Mungkin ada Sebenarnya tips-tips. kalau psikotes itu kita nggak bisa belajar sih kak menurut saya. Soalnya kan untuk psikotes kan eh, kita membaca kepribadian kita. Jadi gimana sih orang ini, oh ternyata kepribadiannya seperti itu. Orang ini ternyata kepribadiannya seperti ini. Jadi nggak bisa kita pelajari. Itu Oke. mencerminkan kepribadian kita sendiri. Oke, berarti ya pahamilah diri sendiri aja dulu ya Kak ya. Ya, kalau mau ini ya perbaiki diri dulu kak. Iya. Oke, ini ada lagi nih. Kak izin tanya, kalau gigi depan patah boleh, tapi diganti dengan gigi palsu akibat kecelakaan.
Kalau boleh tahu itu gigi palsunya pasangan atau permanen? Soalnya kan ada yang pasangan juga kak. Dan patahnya itu juga total atau hanya gempil aja? Kalau gempil kan biasanya bisa ditambal tuh. Kalau Iya, patahnya total itu juga ada yang tanam permanen, juga ada yang nggak permanen. iya. Itu mungkin mempengaruhi apa Kak untuk yang bermasalah tuh di gigi depan? Kalau gigi ya biasanya pengurangan nilai sih kak. Misalnya kayak gigi berlubang atau dijabut itu nilainya dikurangin. Yang misalnya harusnya nilainya 10, tapi karena ada gigi yang berlubang dan ada yang cabut jadi nilainya 7 seperti itu. Berarti tidak begitu apa ya? Tidak menutup kemungkinan untuk akhirnya gara-gara itu aja tuh terus nggak Ya, masuk gitu ya Kak? tidak. Oke, gitu. Jadi gitu teman-teman mengenai kesehatan nih biasanya yang sangat Ya, apa ya dipikirin banget gitu, bikin insecure gitu loh Kak. ya benar sih. Sempat juga kan eh, saya kan mata itu kak minus waktu mendaftar tuh 0,75. Nah, saya takut juga kan nggak lolos. Nah, ternyata saya tanya dokternya, oh yang setelah saya ditanya berapa minusnya dek, 0,75 pak. Oh nggak apa-apa, yang penting nggak lebih dari satu. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi matanya sambil di apa ya? Dijaga, Jaga nih. dijaga, dirawat juga. Iya, jangan sampai keseringan main HP nih gitu. Ya. Jadi ngerusak mata gitu. Eh, Oke, Saran boleh juga sih, ada yang selain kesehatan yang perlu diperhatikan juga masalah fisik semapta. Kan juga banyak ya. juga yang menyepelekan nih kak. Eh, Paling cuma ini yang dites biasa-biasa. Nah sebenarnya untuk semapta ini kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Untuk nggak bisa kita secara instan, paling nggak minimal 4 atau 5 bulan lah itu harus kita latih. Kalau kita nggak terlatih, misalnya lari 12 menit, itu harus bisa dapat berapa ribu meter. Itu juga bisa menggugurkan. Karena sistem yang ada di si pecatar ini, sistemnya sistem gugur. Kalau kita udah gugur di awal, nggak bisa melanjutkan eh, apa Ke tahap tes berikutnya gitu selanjutnya. ya Kak. Ya, Iya. apalagi kalau sudah di tengah-tengah nih, udah ditinggal di semapta atau di wawancara dipantokin nih gagal ya udah nggak bisa melanjutkan. Ya, kecewanya mendalam ya Kak. Ya. Soalnya tinggal ini lagi. Berarti untuk Samapta tuh biasanya apa aja Kak isinya? Untuk yang sekdin itu semapta yang dites hanya 4. Itu ya ada semapta A dan semapta B. Untuk semapta A itu lari 12 menit. Itu harus nilai 100-nya 3.507. Untuk yang semapta B itu push up dan sit up. Nah, untuk sit up-nya 1 menit dan push up-nya juga 1 menit. Untuk nilai 100-nya yang push up 43, kalau yang sit up 41. Dan yang terakhir ini shuttle run. Untuk adik-adik yang belum tahu mengenai shuttle run, eh, tes shuttle run ini lari membentuk angka 8 dengan jarak 12 meter dengan waktu secepat-cepatnya. Kalau saya lihat di tabel standarnya itu nilai 100 di waktu 16 detik. Jadi kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Oke. Itu berlaku untuk cewek dan cowok ya Kak? Ya, Sama atau beda gimana? sih Kak standarnya untuk yang cowok dan cewek. Mungkin Jadi yang cewek udah lebih ada, ini, lebih sedikit atau ya gimana? yang tentunya cewek lebih dikit daripada yang cowok.
Oke. Gitu teman-teman mengenai ini nih udah banyak banget mengenai tes masuk, udah dibocorin banyak banget nih sama Kak Wildas. Ya, Kalau misal buat teman-teman yang mungkin pingin tahu lagi mungkin bisa cari informasi di mana ya Kak? untuk adik-adik yang pengen tahu lebih jauh mengenai sekolah kedinasan atau mau tahu mengenai CPNS, kebetulan eh, kakak kan kerja di salah satu bimbel, yang mana bimbel ini menyiapkan calon-calon peserta agar bisa masuk di, tidak hanya lolos aja sebenarnya, bahkan bisa masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Terbukti kita tiap tahun itu 80% kita bisa meloloskan dan bisa mengirim peserta sampai masuk ke sekolah tersebut. 80% itu sudah meliputi mulai dari sekolah kedinasan, CPNS maupun PTN, seperti itu. Jadi Oke, gitu untuk, teman-teman. ya, untuk bimbelnya ini kita ada di Bali, tepatnya di Hanya ada di Denpasar Bali. Selatan. Kita ada cabang juga di Jawa, yaitu di Magelang. Hmm, oke. Gitu teman-teman, boleh nih jadi salah satu tips untuk mempersiapkan gitu ya Kak ya. Untuk yang di luar Bali juga, kita juga ada di Lombok juga sih, Kak. Hmm, oke, mungkin udah banyak gitu ya yang buat bisa teman-teman berlatih gitu ya. Ya, Oke, mungkin terakhir nih Kak, boleh kasih tips ataupun apapun yang harus disiapkan dari teman-teman calon gitu. ya, untuk tips ya, tips untuk adik-adik calon taruna maupun taruni ini yang pengen masuk di sekolah kedinasan, kakak kasih tips yang pertama itu jangan takut mencoba. Karena kalau kita udah takut atau tidak yakin, ragu-ragu dalam mencoba itu, nanti kita juga di akhir terambang. Jadi kalau bisa kita mantapkan pilihan kita harus selalu optimis dan berpikiran positif, kita harus yakin kalau kita pasti bisa. Dan eh, kalau bisa kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Jangan kita menyiapkan dengan waktu yang terlalu dekat dan waktu yang mepet, itu hasilnya nggak bakal maksimal. Oke, cukup Kak? Ada lagi? Cukup. Oke, jadi gitu teman-teman tips dari Kak Wildas. Mungkin boleh nanti kalau misal pengen tanya-tanya langsung ke Instagram pribadi Kak Wildas atau gimana? Untuk adik-adik yang pengen tahu lebih jauh mengenai informasi sekolah kedinasan, PTN juga, ya PTN maupun CPNS, bisa langsung kontak aja ke admin kita di bimbel BTW, Sekdin, CPNS maupun PTN, atau bisa langsung kontak ke IG saya, Wildas Oke, underscore S. oke, itu teman-teman boleh di follow dulu Wildas_S. Apalagi untuk tanya-tanya misal mengenai kampusnya tuh luas nggak sih Kak? Terus kalau biasanya di kampus boleh ngapain aja? Selengkapnya itu bisa ke Kak Wildas mengenai Ya, Politeknik benar. Perkeretaapian Indonesia Madiun. Tuh. Oke Tepat. gitu teman-teman. Terima kasih sekali sudah membersamai selama kurang lebih 1 jam. 1 jam. 1 jam Oke, ya. terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang ingin tanya-tanya boleh langsung ke Kak Wildas. Tadi sudah dikasih Instagramnya di Wildas_S. Terus ini udah hampir buka ya Kak di 9 sampai 30 April. Iya,
di bulan ini tanggal 9 sampai 30 April. Oh, oke. Berarti itu sudah masuk di SSCN itu ya, Kak? Ya, SSCN. Oh, oke. Itu teman-teman, jadi boleh silahkan mengenai info terbaru mengenai PPI bisa diakses di mana, Kak? Langsung ke websitenya ya, bisa. Oh, oke. Mungkin Instagram dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia ada officialnya? Ada Kak untuk Instagram PPI Politeknik Indonesia Madiun itu langsung bisa kontak aja ke adminnya ke namanya PPI Madiun. Oke, Atau Instagram ya, Kak? untuk ya untuk yang ketarunaannya juga ada Kak, Taruna PPI Madiun. Ada dua. Oke. Jadi itu teman-teman, jadi pastikan semua informasi yang teman-teman dapat itu terpercaya gitu. Benar. Dari kampusnya langsung ataupun dari apa ya, akun-akun yang terpercaya gitu. Jadi biar persiapannya juga nggak sia-sia gitu, banyak termakan hoax ataupun gimana gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup Kak. Terima kasih sekali sudah membersamai kami, sudah mau bersedia menjadi narasumber di Bakarumun kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Ayu sendiri. Sama saya juga mohon maaf untuk Kak Ayu mungkin ada yang kurang ini apa atau mungkin dari adik-adik yang mungkin pertanyaannya belum sempat kakak jawab, jangan khawatir, langsung aja DM atau hubungin dari pihak BTW atau kakak langsung juga bisa seperti itu. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay nih di sini sampai akhir. Semoga kita bisa bekerja sama lagi ataupun bisa berkolaborasi lagi di next event ya Kak. Ya, sementara Oke. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih Kak Wildas. ya sama-sama Kak Ayu. Dari Ayu cukup. Boleh Ayu N ya Kak. Ya, boleh Kak. Oke, terima Terima kasih kasih Kak. teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama.